Shalom, salam mio media Injil online. Tema saat ini adalah Sambo dihukum mati. Apakah pengadilan melanggar hak Tuhan untuk menghakimi? Nah, saudara, kita telah mendengar di televisi bahwa pengadilan telah memutuskan dan memvonis terdakwa Ferdy Sambo dihukum mati. Kita turut berduka cita atau kami turut berduka cita untuk keluarga Pak Ferdy Sambo, dan pesan untuk Pak Sambo sebelum dieksekusi mati bahwa kematian itu pasti Pak Sambo. Namun setelah mati itu di mana tempatnya? Itu persoalannya. Kalau memang Bapak bersalah, sebelum dieksekusi mati, Bapak berdoa minta ampun dan terima Yesus sungguh-sungguh. Alkitab berkata dalam Yesaya 1 pada ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu penting, kita semua orang berdosa. Tetapi kalau datang pada Yesus minta ampun, maka dosa akan diampuni. Itu yang menjadi pesan buat Pak Sambo. Nah, apa pendapat kita tentang vonis hukuman mati ini oleh pengadilan kepada Pak Ferdy Sambo? Apakah hukuman seperti ini salah di mata Tuhan? Bukankah manusia tidak berhak menghakimi? Hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi. Kita tidak sedang membahas apakah Sambo terbukti bersalah atau tidak. Tapi di sini bicara soal bisakah manusia menghakimi atau menghukum mati. Dalam hal ini kebetulan Pak Ferdy Sambo yang dihukum mati. Apakah pengadilan berhak menghakimi mati seseorang? Kalau rakyat biasa yang menghakimi, maka sudah tentu itu salah. Berarti, apakah boleh dilakukan oleh pemerintah vonis hukum mati? Jawabannya ya, betul, dan bisa pemerintah menghukum mati seseorang. Vonis hukum mati bisa dilakukan oleh pemerintah. Alkitab mencatat bahwa pemerintah itu wakil Tuhan. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai yang kedua berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau pengadilan memvonis hukum mati, itu tidak salah di mata Tuhan. Mereka menghakimi itu sah di mata Tuhan karena mereka adalah perwakilan dari Tuhan sebagai pemerintah. Alkitab pun membenarkan hukum mati dilakukan dihakimi oleh seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Contoh dalam hukum Musa, Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, ini hukuman mati yang dilakukan oleh manusia sebagai hukum sipil di hukum Taurat. Artinya manusia diberi wakil oleh Tuhan untuk menghakimi mati pada kasus-kasus tertentu. Dalam Matius pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, jangankan kasus pembunuhan, mengutuki orang tua saja dihukum mati. Artinya pemerintah dalam hal ini, pengadilan memvonis hukum mati pada terdakwa itu tidak salah. Dan itu sah bagi pemerintah yang melakukan. Dan masih banyak contoh ayat yang ada di hukum Taurat. Intinya pengadilan memvonis hukum mati pada terdakwa itu sungguh tidak salah dan sah. Soal Sambo layak dihukum mati atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi yang ditekan di sini adalah soal pengadilan memvonis hukum mati itu tidak salah di mata Tuhan. Semoga memberkati, Tuhan Yesus memberkati, dan salam mio media Injil online. Shalom.